Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu tausiah ataupun wejangan yang mana dalam hal ini insya Allah akan disampaikan oleh beliau Ustadz Ahmad Mali. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alan nikah min afdalil ibadat li'anna bihi sababan liwujudi dzurriyyat wa ja'ala walimatahu min afdalil ibadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para bapak kiai, ustadz, sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang terhormat, kepada Sohibul Hajah, keluarga besar dari mempelai wanita, Bapak Johar sekeluarga, yang terhormat kepada keluarga besar dari mempelai laki-laki, Bapak Ilyas serombongan yang tidak dapat disebutkan satu persatu, banyak ini ya, mana ada yang hafal saya. Tapi rata-rata ini Jawa Barat atau orang Melayu, Pak? Orang Melayu ya? Luar biasa. Masih ada yang di jalan? Perlu ditunggu? Sambil nunggu lah ya. Bagi yang belum makan silakan makan. Yang sudah makan boleh nambah. Tahu nambah, Pak? Nambah. Ya. Yang belum kenyang boleh nambah. Banyak stoknya itu. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Desa Bukit Gajah, Bapak Taryam SE beserta seluruh perangkatnya, dan tidak lupa kepada hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh panitia pelaksana yang juga kita hormati, dan wabil khusus kepada kedua mempelai yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya yang dianugerahkan kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan, umur panjang, sehingga kita semua bisa hadir di kediaman Sohibul Hajah Bapak Johar sekeluarga. Semoga perkumpulan kita ini menjadi perkumpulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya robbal alamin. Salawat beriring salam selalu terhaturkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, an nikahu sunnati wa man lam ya'mal bis sunnati falaysa minni. Al hadis. Semoga kita semuanya bisa menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa diakui oleh beliau, sehingga kita mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allah menciptakan manusia, laki dan perempuan, berpasang-pasangan. Betul? Betul? Mas Riko dan Umi, beliau ini adalah sudah ditakdirkan oleh Allah bersama. Walaupun dulu banyak wanita yang suka sama Mas Riko,
tapi hanya satu wanita yang ia pilih, yaitu namanya Ummi. Betul? Oleh karena itu, kenapa Riko memilih Ummi? Karena nama mereka berdua itu sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Jadi jodoh ini sudah ditulis oleh Allah di Lauh Mahfuz. Maka kalau jodoh sudah tidak akan kemana-mana. Oleh karena itu, nama mereka itu sudah dicatat di Lauh Mahfuz. Maka jaga dua nama ini, jangan sampai terpisah. Bagaimana untuk menjaga dua nama ini agar tidak terpisah? Jadikanlah keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja." Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ya, Allah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Jadi tidak boleh manusia nikah dengan jin, manusia nikah dengan binatang. Bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanggung jawab seorang laki adalah yang pertama memberi nafkah. Suami yang harus diberikan kepada istri yang pertama adalah at-ta'ama, yang kedua adalah as-sauba, yang ketiga adalah at-tarbiyah, yang keempat adalah al-intizar, dan yang kelima adalah al-maskanah. Apa itu at-ta'ama? Yaitu memberi makan. Jangan sampai istri kelaparan. Berilah ia makan apa yang engkau makan. Jangan sampai seorang suami makan enak, istri tidak makan enak. Kalau suami makan enak, istri juga harus makan enak. Intinya apa? Jangan sampai istri kelaparan. Sama-sama makan enak. Makanya suami yang soleh itu adalah suami yang ketika makan beliau ingat anak dan istri-istrinya. Makan apa sih istri saya? Nah, gitu kan. Kemudian yang kedua adalah yaitu as-sauba. Berilah istri pakaian. Pakaian menurut syariat. Jangan sampai istri tingginya 120 diberi pakaian yang separuh daripada itu. Nah, pakaian belum jadi dipakai, ya. Makanya suami harus memberikan pakaian yang menurut syariat, yang menutup aurat. Yang ketiga yaitu adalah al-maskanah, tempat tinggal. Jadi Mas Riko kalau sudah menikah pikirkan tempat tinggal. Boleh tinggal dengan orang tua, boleh tinggal dengan mertua, tapi jangan lama-lama. Karena ketika kita numpang kepada orang tua, itu pasti kalau nggak laki yang perempuan itu tidak tenang, nggak bebas lah istilahnya ya. Tapi kalau rumah sendiri bebas, ya kan? Perempuan saja mau masak takut nanti mertuanya itu apa? Nggak suka karena belum bisa masak. Kalau Mbak Umi udah bisa masak, alhamdulillah. Jadi masakan suami yang enak. Jangan sampai suami itu makan di luar terus karena masakan istri tidak. Kalau seandainya istri belum bisa masak, suami kita masak, ajarin masak. Nah itu ya, itu yang ketiga, yaitu tempat tinggal disediakan. Walaupun belum bisa beli rumah sendiri, ya setidak-tidaknya ngontrak. Nah itu ya, atau apa namanya, kalau memang sudah ada rezeki yang banyak, alhamdulillah bisa bangun rumah itu tidak perlu bagus-bagus. Yang penting nyaman, berdua, bercinta, saling sayang menyayangi, sudah bahagia. Yang penting tidak panas,
Yang penting tidak kena hujan itu alhamdulillah. Nah itu ya. Kemudian yang keempat apa? Yaitu at-tarbiyah, pendidikan. Suami harus bisa mendidik istrinya. Kalau istri belum bisa sholat, ajari sholat. Kalau istri belum bisa wudu, ajari wudu. Kemudian yang terakhir, ya, yang harus diberikan kepada istri, hak istri apa yang terakhir? Yaitu al-intidhar, yaitu perhatian. Jangan sampai kita tidak perhatian kepada istri. Jangan cuek gitu aja. Ini giliran sama wanita lain senyum-senyum. Nah, ya, ini sama istrinya malah cemberut saja. Nah, ya, perhatian. Apa kekurangan istri diperhatikan. Dek, kamu kurang apa sih? Kamu mau apa sih? Nah, itu ya. Intinya perhatian penuh kita berikan kepada istri kita. Oleh karena itu, itulah yang perlu kita berikan kepada istri-istri kita agar kita bisa mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Mas Riko, dulu engkau adalah pemimpin untuk dirimu sendiri. Sekarang engkau sudah menikah, engkau adalah pemimpin untuk istri dan anak-anakmu kelak. Warahmah. Litaskunu ilaiha, supaya engkau cenderung kepadanya agar engkau tenang. Orang kalau belum nikah itu pasti belum tenang. Betul nggak? Betul nggak Mas Riko? Betul katanya. Belum nikah dulu katanya apa? Gelisah. Ada undangan pernikahan, ada teman-temannya udah pada nikah, gelisah dia. Kapan aku bisa nikah ya? Betul nggak? Ada cewek lewat, oh Allah, kapan aku punya istri ya? Bingung. Sekarang alhamdulillah sudah punya istri, bahagia katanya. Bahagia kan? Alhamdulillah sudah tenang hatinya. Tinggal pertanggungjawabannya, yaitu sebagai suami, yaitu nafkahi istrinya. Ya. Nafkah di sini semampunya, Mas Riko ya. Jangan memaksakan. Seandainya Mas Riko 1 bulannya 2 juta, kasihkan kepada istri. Dan istri harus menerima hasil daripada suami. Tidak boleh istri meminta lebih dari penghasilan suami. Kalau suami 2 juta ya alhamdulillah. Gunakan yang 2 juta itu dengan sebaik-baiknya. Diaturlah. Nah, ibu-ibu kan pintar ngatur kan Bu? Bendahara kan kita ngatur, betul? Kalau seandainya menginginkan sesuatu, ditahan dulu karena memang ekonominya sedang 2 juta. Nanti insya Allah kedepannya bisa dilebihkan. Intinya berilah nafkah kepada istri semampunya, dan istri harus menerima hasil daripada suami. Jangan memaksakan diri, karena wanita yang solehah adalah wanita yang menerima apa adanya, ya kan? Kalau dulu ketika bertemu, aku menerimamu apa adanya. Nah itu kan. Nah, oleh karena itu, maka litaskunu ilaiha. Mas Riko sudah tenang, sudah menikah. Kemudian selanjutnya adalah waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan dijadikan di antara mereka yaitu mawaddah, kasih, yaitu cinta suci abadi. Cinta bukan hanya ketika pandangan pertama. Cinta bukan hanya ketika kita bertemu pertama, namun cinta yang suci abadi adalah cinta sampai tua nanti, sampai maut menjemputnya. Makanya mawaddah ini adalah kita jangan hanya melihat ketika baru bertemu saja. Ya, walaupun sudah tua keriput, ya, tetap mencintai suami dan istri, itulah mawadah. Kemudian warahmah, kasih sayang. Kasih sayang adalah tidak ada dalam berkeluarga, yaitu saling memukul. Makanya di dalam keluarga itu harus kasih sayang, harus kita penuhi, ya. Jangan sampai ada kekerasan dalam rumah tangga. Kalau seandainya ada istri yang membentak suaminya, maka dia berdosa. Begitu juga suami yang membentak istrinya juga berdosa. Makanya kalau ada suatu permasalahan, introspeksi diri. Jangan sampai kita ego,
dikedepankan sehingga kita saling menyalahkan. Oleh karena itu, mari sama-sama kita wujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warohmah, sehingga turunlah keberkahan dalam rumah tangga tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah yaitu tanggung jawab suami adalah menjaga keluarganya dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, peliharalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu, annaro, dari api neraka. Bagaimana suami bisa menjaga istri dan keluarganya dari api neraka? Yaitu suruh istri sholat. Kalau istri belum sholat, diberitakan sholat. Begitu juga sebaliknya, istri memerintahkan suami sholat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam keluarga kalau tidak ada ibadah, mustahil akan turun keberkahan. Tapi kalau dalam keluarga itu beribadah, maka keberkahan akan turun terus kepada keluarga tersebut. Oleh karena itu, mari sama-sama, Mas Riko, setelah menikah jangan lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena nikah itu tujuannya untuk ibadah, bukan hanya nafsu saja, ya, bukan hanya cinta suka saja, tapi yang paling penting adalah yaitu niatkan ketika menikah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan karena acara lain masih panjang. Mungkin yang sedikit ini bisa memberi manfaat bagi kita semuanya. Semoga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma amin ya robbal alamin. Semoga kedua mempelai Mas Riko dan Umi menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Allahumma amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja awal hingga akhir. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.